Karena apa? Karena ketika masuk ini langsung ketemu area foyer yang disambut dengan satu taman minimalis. Areanya kering tapi cahaya di sini bisa masuk dengan terang sehingga tanaman juga di sini bisa dapat sinar matahari. Halo teman-teman, kali ini kami ada di satu unit rumah siap huni 2 lantai dengan konsep minimalis kontemporer, dan ini lokasinya sangat menarik sekali ya. Hanya 700 meteran ke Stadion Maguwarjo, dimana untuk aksesnya ini ke sebelah timur. Sangat mudah sekali untuk berpapasan dengan jalan sudah dicor, dan yang spesial ini hanya 20 meteran saja ke jalan rayanya, sehingga untuk keluar sudah area ramai, tapi untuk di area sini itu sudah area yang tenang. Nah, ini menarik sekali konsepnya, dimana anak muda banget teman-teman dengan permainan sentuhan industrial. Nah, untuk rumah ini luas tanahnya di 105 meter persegi, luas bangunan di 120, dimana di sini ada 3 kamar tidur plus 1, dan untuk kamar mandinya ada 3 plus 1 juga. Jadi ini fasilitas yang sangat cukup untuk kebutuhan teman-teman semua yang mencari 3 kamar tidur plus 1 tersebut. Oke, ini untuk bagian atasnya kita lihat dulu, dimana teman-teman bisa melihat ya, ada satu permainan kisi-kisi dimana dia menggunakan UPVC sehingga sudah tahan ya terhadap air dan panas. Dimana di bagian yang sebelah kanan bisa dikatakan full dia menggunakan kisi-kisi ya, disusun secara vertikal biar kesan tingginya itu dapat. Nah, untuk yang di sebelah kiri itu ada satu coakan ke belakang, dimana itu adalah satu balkon yang nanti teman-teman bisa manfaatkan untuk sekedar menghirup udara segar. Nah, turun lagi ke bawah, ini untuk area carportnya menarik sekali. Dia bisa untuk menampung 2 mobil karena memang dari segi lebar rumah ini dia di 6 meter dan hampir di fullkan untuk area carport, kecuali untuk area taman minimalis ini. Oke, untuk di bagian sini dindingnya dia sudah dikamprot ya, dengan di bagian ujungnya sudah dihaluskan sehingga sudah cukup ramah terhadap sentuhan tangan baik anak-anak maupun dewasa. Nah, ini untuk lantai carport dia sudah menggunakan keramik di ukuran 40x40 sehingga sudah nyaman ya untuk teman-teman parkir di area sini. Oke, kita langsung ke bagian sini teman-teman. Nah, ini menarik sekali. Jadi untuk entrance-nya dia sudah dibikin coakan tersendiri sehingga ketika teman-teman dari jarak jauh sudah paham oh itu adalah entrance-nya, karena di sini sudah dibedakan ada satu coakan dengan warna yang beda. Nah, teman-teman bisa lihat untuk carportnya di warna hitam langsung berubah menjadi warna coklat tua motif kayu, tapi secara warna di sini dia masih monokrom, masih satu konsep dengan warna abu-abu tersebut. Nah, ini menariknya dia dikasih keramikan juga, jadi tidak kopongan di bagian depan, dan untuk yang di step nomor 2 dia dikasih kesan melayang, dan untuk menariknya dia sudah dikasih lampu LED strip. Nah, kita ke sini. Ini untuk bagian transisi saja ya. Jadi nanti di sini dikosongkan biar view atau tampak dari luarnya itu akan selalu rapi di sini. Nah, untuk pintunya ini saya suka teman-teman, finishingnya halus, full menggunakan kayu jati. Nah, ini sudah dikasih nih teman-teman menggunakan kaca sehingga ketika nanti ada tamu ini bisa tahu kira-kira siapa yang datang dari kaca ini. Tapi untuk secara privasi teman-teman di sini akan benar-benar terjaga. Karena apa? Karena ketika masuk ini langsung ketemu area foyer yang disambut dengan satu taman minimalis. Areanya kering tapi cahaya di sini bisa masuk dengan terang sehingga tanaman juga di sini bisa dapat sinar matahari. Menarik sekali, dimana untuk di bagian sini
itu juga sudah dikasih backdrop menggunakan roster sehingga pandangannya tertutupi untuk di bagian belakang sana. Privasinya sekali lagi teman-teman didapatkan untuk view dari depan dan di dalam sini. Nah, di sampingnya persis ini ada area ruang keluarga dan juga sekaligus sebagai ruang tamu, dimana ini enak sekali kalau teman-teman view-nya dari sini melihat taman, sehingga kesannya ini tetap ada di outdoor meskipun ini ada di dalam ruangan. Oke, ini untuk areanya, lantainya menarik sekali ya. Jadi untuk di bagian sini sudah dibedakan, dimana ini untuk area taman di landscape sudah bagus sekali. Ini dinaikkan lagi sehingga bisa dikatakan nanti di sebelah sini itu tinggal dikasih ban-banan ya untuk naruh sepatu sambil duduk atau pakai sepatu sambil duduk. Nah, ini di bagian atasnya akan terang terus. Nah, kemudian naik di sini lantai dia menggunakan granitel dengan motif semen expose. Jadi meskipun granit, tapi konsep industrialnya di sini bakalan dapat. Nah, ini konsepnya open space langsung dari sini ya. Ketika duduk di sini, ke depan lihat taman, ke belakang juga lihat taman. Nah, kita ke sini geser. Mana ini adalah ruang makan sekaligus sebagai dapurnya dan menarik sekali. Jadi di sebelah sini space-nya ini sudah gede banget untuk naruh kulkas, pintu kanan dan pintu kiri. Jadi juga sudah disediakan untuk colokannya. Dan yang spesial ini rosternya, yang pasti nanti untuk view-nya di sini akan bakalan bagus banget. Oke, untuk area dapur ini sudah disediakan. Untuk sinknya menarik sekali teman-teman, dimana dia sudah dipasang undermount. Ya, jadi posisi mulut daripada sinknya dia sudah di bawah dari pasangan granitnya, sehingga untuk nanti membersihkan itu akan mudah. Cuma di sini agak masih sedikit kasar teman-teman, jadi tinggal dipoles saja menggunakan circle, dia nanti akan sedikit lebih halus dan nyaman untuk dipegang. Tapi nggak masalah ya, jadi cuma tinggal perapian sedikit-sedikit, termasuk untuk kebersihan, karena ini memang baru jadi tinggal dibersihkan lagi. Untuk backspace dia menggunakan keramik ya, dimana ini motifnya yang garis-garis seperti ini juga nanti tinggal dibersihkan saja. Jadi posisi kita tag ini belum dibersihkan, belum dibal dan sebagainya, jadi masih agak sedikit kotor. Oke, ini untuk area tamannya, jadi bukaannya ini yang bikin seger dan bikin lega. Jadi ada bukan seperti ini, landscapingnya ini sudah ditata untuk areal koralnya sama bukan koral sini teman-teman, ini bukan batu split ya, jadi lebih mudah dan lebih murah untuk biaya landscapingnya. Nah, ini sudah dikasih rumput gajah mini, ini semacam apa, temulawak atau jahe ya, tanaman seperti itu. Nah, untuk di sebelah sini ini untuk naruh mesin cuci, dan nanti misalkan mau jemur tinggal diangin-anginkan di sini akan lebih cepat kering ya. Atau nanti misalkan mau lebih cepat kering ya digeser sedikit biar dapat sinar. Nah, ini untuk kamar mandinya, kemudian ini untuk kamar tidur pembantu misalkan, ataupun misalkan tadi tidak membutuhkan bibi atau pembantu, nanti dijadikan sebagai gudang saja. Kita langsung ke sini teman-teman. Nah, di lantai 1 misalkan ada teman berkunjung ke sini atau kolega mau ke kamar mandi, ini sudah disediakan di bawah tangga dengan ukuran yang cukup lega. Ini di kisaran 1 meteran, tapi panjangnya ini di kisaran hampir 2 meter teman-teman. Cuma kalau posisi pemasangannya dia belum sampai ke ceiling untuk keramiknya, tapi ya nanti bisa diatur ulang untuk kebutuhan teman-teman. Tapi sudah lumayan cukup. Di sini sudah ada showernya juga, plus ini juga sudah ready. Yang penting untuk kebutuhan teman-teman di sini sudah tersedia. Nanti untuk di bawah tangga, misal untuk rak-rak penyimpanan lagi, ini masih bisa. Oke, kita ke sini. Nah, ini ada tangga ya di sampingnya. Ini menariknya untuk saklar dari lampu tangga, dia sudah menggunakan sensor. Ini kan posisi mati ya teman-teman, kita ke sini geser. Nah,
Nah, kita posisi ada di tangga, ini dia nyala sendiri. Jadi lumayan cukup modern untuk yang satu ini. Oke, ini untuk area tangganya ya. Jadi posisinya juga menarik. Jadi bisa sekaligus sebagai view dari permainan rumah ini, karena di bagian atasnya sini ada skylight yang bikin terang terus di area tangga. Dan untuk warna tangganya menarik sekali, dia dikonsep sama untuk seperti tadi yang ada di area entrance ya, pintu masuk. Kemudian di sini dia warnanya sama, sehingga di satu konsep dan satu warna. Yuk kita naik ke lantai 2. Oke, sampai di lantai 2. Persis ini di sebelah kanan saya ada satu pintu, dan ini adalah kamar tidur anak ya. Yang pertama ini dengan mungkin di ukuran kisaran 3 meteran. Ini di sini kurang lebih di 2 meteran. Jadi untuk kamar tidur anak nanti tinggal dikasih bed single biar kebutuhannya di sini bisa terpenuhi ya. Panggil desain interior biar lebih maksimal lagi. Ini sudah ada jendela dan di bagian bawah juga sudah mati, sehingga untuk safety dan keamanan sudah lebih sedikit bagus. Nah, untuk pintunya ini teman-teman bisa lihat. Kalau untuk di sini ya, tadi kita lihat di bagian depan dia pintunya menggunakan full kayu jati finishing melamin. Nah, untuk yang di bagian dalam ini dia sedikit downgrade ya, menggunakan double black di depan dan belakang, dimana di tengah-tengahnya itu dia menggunakan rangka kayu. Jadi ini untuk membuat produksinya lebih murah dan lebih ditekan lagi. Tapi misalkan teman-teman pengen pintu yang lebih bagus lagi, tentu bisa banget ya. Seorang developer itu bisa saja mengganti pintu yang lebih mewah lagi. Cuma memang harganya itu yang lebih sedikit mahal. Tapi begitu masalah, yang penting secara fungsional dan looks di sini masih bagus. Ini di tengah-tengahnya. Nah, ini untuk kebutuhan anak-anak. Di sini sudah dikasih kloset American Standard, sudah ada shower, dan di bagian depan misalkan butuh wastafel, ini tinggal pasang ya. Tapi nanti jangan khawatir, bakal dipasangkan. Jadi teman-teman gak usah masang sendiri ya, tinggal kasih uang saja suruh masang. Sudah ada untuk pencahayaan dan juga udara biar masuk. Ini kamar tidur yang kedua. Ini ukurannya yang lebih lebar, jadi untuk secara panjang di kisaran 3 meteran. Nah, ini yang kesini di kisaran 2,6,7 kurang lebihnya teman-teman. Dan dari segi finishing dinding dan plafon sama seperti di kamar tidur yang ke satu untuk anaknya. Kita lihat di sebelah sini ada satu area ruang keluarga ya, tinggal dikasih sofa saja, dikasih meja, dikasih rak-rak buku, enak nyaman untuk ngobrol, untuk belajar di sini. Karena di sini pencahayaan skylightnya dia persis di samping daripada area sini. Nah, ini untuk kamar tidur utamanya teman-teman, ukuran yang paling gede, dan ini di kisaran 4 meteran, ke sini di kisaran 3 meteran lebih. Jadi ini dispesialkan untuk kamar tidur utamanya. Nah, ini untuk pasang AC ya, di setiap kamar sudah sebenarnya sudah ada semua, tinggal nanti dicolokkan saja. Nah, ini untuk kamar mandi dalamnya. Nah, ini spesial teman-teman, sudah bagus. Jadi sudah dibikin area basah, area kering, dan ini untuk area wastafel. Jadi posisinya sudah pas nih teman-teman. Jadi untuk area pembagiannya masing-masing ini sudah dikasih space, tinggal dipasang saja untuk wastafelnya. Ini sudah juga dipasangi full keramik sampai ceiling. Ini untuk pencahayaan di bagian depan dan akses udaranya. Oke, sudah juga instalasi water itu sudah dipasangkan, jadi nanti teman-teman tinggal pasang saja. Dan ini ada satu jendela bisa dibuka, dan yang 3 ini mati nih. Nah, persis depannya ini ada taman ya, tinggal nanti dirawat aja untuk biar lebih hijau lagi. Nah, ke sini geser ada satu area balkon. Ini enak sih teman-teman ya, tinggal nanti yang untuk sekedar berdiri ya,
melepas untuk teman-teman di sini bisa manfaatkan balkon ini. Oke ya, itu sedikit review dari kami ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin survei melihat lokasi ini ataupun lokasi rumah Jogja lainnya, bisa kontak kami, nanti bisa langsung survei sehari beberapa lokasi dan kami membantu teman-teman itu gratis. Jadi tidak harus ngasih uang bensin, tidak harus ngasih uang makan, yang penting kami bisa menemani teman-teman, itu sudah senang. Dan mudah-mudahan dari informasi ini bisa membantu teman-teman yang sedang membangun rumah, atau yang sedang akan membangun rumah, atau yang sedang cari rumah, sehingga mudah-mudahan dari sini bermanfaat. Matur suwun. Dan untuk harganya ya, ini di 1.650.000.000 legalitas siap, ready. Dan bagi teman-teman, monggo kontak nomor kami. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.